Kita tahu Rabu kemarin baru dapat. ini ya. Kita yang mayat yang Mr. Eki itu Pak ya? Iya Pak. Itu siapa kita Pak? Adik-adik kami. Kita merasa yakin itu adik aja. Iya Pak. Yakinnya dari mana? Dari baju yang kenakan dia. Pokoknya segalanya yakin ya. Korban itu dari mana mau kemana Pak? Dari Bandar Lampung mau ke Bombaru. Baru Palembang. Iya. Rencana mau ke? Tanggal Pinang. Dalam rangka apa dia Pak? Ya tempat mbaknya sih mau kerja di sana. Nah, jadi korban itu bisa di lokasi itu kenapa itu Pak kira-kira? Saya juga nggak tahu kan ya Pak ya. Iya. Karena emang dia nggak datang, kita mencoba menghubungi. Jadi dari pihak ininya nelpon ke supirnya, katanya ada saya turun di Tanjung Raja itu pom bensin, katanya gitu, maksa turun mau lompat. Tapi kalau pribadi ya nggak mungkin lah Pak. Nggak ada riwayat. Nggak ada riwayat dia sakit atau sehat kok jismani. Kalau kita ketahui Pak ya? Iya Pak. Turunnya itu karena apa Pak kalau disebutkan oleh? Katanya nggak tahu, dia mau turun aja kata si supirnya ngomongnya. Tapi kan ya logika aja lah, kalau kita naik mobil kendaraan, kalau kita tiba-tiba melompat pasti kan ada bahaya di mobil itu kan. Nggak mungkin secara tiba-tiba dia turun. Jadi kita ngerasa di kita ini jadi korban kejahatan gitu Ya, jadi korban kejahatan itu lah Pak. Udah positif ke situnya lah. Ada barang berharga mungkin yang dibawa oleh korban? Ya kayak baju, ya duit gitu Duit kan. berapa kira-kira? Duit itu kalau saya kasih mutlak 700. Nggak, entah kalau dia ada megang lagi kan, saya nggak tahu. Tas ya ada ini juga lah, kayak bawa kardus itu, kopi segala macem gitu. Ya katanya ditemukan di lokasi nggak ada sama sekali barang-barangnya. Dia ini rencana mau kerja apaan Pak? Kurang tahu sih kerja apanya Pak, cuma ya di tempat mbaknya lah di Pangkal Pinang sana, Gitu ya. di Parit Lalang sih tepatnya. Dia ini tamat apa? SMA? Kuliah? SMA Pak. SMA baru tamat? Enggak, udah ada 2 tahun lebih lah. Jadi diajak oleh ayunya ini ya? Siapa namanya Pak? Syarif Hidayat. Nama yang korban? Iya, nama itu Syarif Hidayat. Pak tahu informasi bahwa adik kita itu mau kabur dari bus itu dari mana nih Pak? Dari supir travel, karena Travel apa dia Pak? Bintang Mas Pak. Setelah kalian menghubungi gitu ya? Iya, setelah dihubungi datang ke sana, pihak travel juga nggak tahu kan, ditelepon lah supirnya ngomong kayak gitu, katanya kabur katanya. Ada yang menyampaikan juga akhirnya itu terkena sakit jiwa itu gimana? Ya itu katanya supirnya, katanya mungkin kena ke jiwa kali katanya. Pak, rencana nak dikubur di mana nih Pak? Kubur di Bandar Lampung. Ini langsung kita bawa kubur sana. Dengan ucapan bahwa adik kita sakit jiwa itu bagaimana nih Pak tanggapan pihak keluarga? Ya katanya sakit ya, kita kaget lah, orang kita ngurus dari kecil nggak ada dia riwayat sakit jiwa aja dia nggak ada. Badan dia bertato aja dia enggak gitu. Jadi pihak keluarga tidak terima dengan? Ya nggak terima lah, makanya ya lihat aja nanti dikasih visum apa kan. Jadi kalau seandainya ada indikasi kekerasan mungkin Ya tetap kita ya lapor ya? lapor lah, karena yang terakhir itu ya dia sama driver itu. Dia cuma berdua Pak ya dalam mobil? Kalau dari saya ketemu di sananya dia berdua, di belakang itu saya nggak ngeliat orang sama sekali. Duduk di mana ya Pak? Duduk di depan. Oh, depan samping sopir? Iya, memang tiketnya itu minta sampingan. Pokoknya dia nggak mau duduk belakang, depan aja bang katanya. Nah, kalau Mr. X, kita tadi sebelum memeriksa kita melakukan wawancara atau antemortem dengan pihak keluarga yang datang dari Lampung. Karena informasinya dari Facebook, jadi mereka menduga ini keluarganya. Jadi kita lakukan pemeriksaan keluarga, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap jenazah atau di postmortem. Dari pemeriksaan jenazah dok, bagaimana dok? Hasilnya. Kita lagi kumpulkan beberapa data, mulai dari properti, dari pakaian, kemudian tanda medis dari si apa. Dan kita juga meminta tim Inavis untuk melakukan pemeriksaan fingerprint atau sidik jari. Ada hasilnya? Ada Ada kekerasan nggak, Dok? Untuk sementara belum ada, makanya kita koordinasi dengan penyidik apakah cukup tulisan luar atau harus otopsi untuk mencari sebab kematian. Dan itu bukan luka tusukan dok ya? Tidak ada, sementara tidak ada kekerasan karena sudah lebih dari 2 hari pembusukannya. Dok itu misteri itu kan ada keluarganya yang di atas. Nah itu gimana dok? Ya itu kita lagi kan ini pencocokan data antemortem dengan postmortem. Nanti kita kalau ada yang cocok nanti kita informasikan ke keluarga. Jadi belum saat ini belum masih dipastikan bahwa itu adalah mayat atau Belum. hari.
belum kita pastikan. Nanti setelah ini kita melakukan rekonsiliasi atau pencocokan data antemortem tersebut.